Ini dia, sebuah video yang kamu tunggu-tunggu. Kita bisa menjadi orang yang menguji pikiran kita sendiri. Asal ada yang ini sebagai pelengkapnya nih. Kita langsung praktekin, kita uji, benar atau tidak. Ini menarik. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, apa yang kamu tonton di video saya, terutama kalau kamu nonton video sebelum ini ya, yang kurang lebih berjudul tentang bagaimana cara menguji pikiran kita sendiri. Nah, di bagian itu saya menjelaskan bahwa ada loh sebuah fenomena yang aneh terjadi dalam hidup kita. Nih, saya ulang lagi sedikit. Kau pernah nggak sih dalam hidup merasa bingung gitu? Kok ada ya mas, dalam kisah kehidupan saya tuh sebuah peristiwa yang sama persis seperti apa yang pernah saya pikirin. Coba sekarang kamu analisa diri kamu sendiri. Pernah nggak kamu lagi mikirin sesuatu hal, tiba-tiba itu benar-benar kejadian loh dalam hidup kamu? Entah itu hal yang menyenangkan atau mohon maaf nih, jangan-jangan malah hal yang tidak menyenangkan. Nah sekarang coba kita renungkan, kok bisa ya hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita? Apakah benar mas, pikiran kita ini sebenarnya ajaib dan bisa kita uji untuk menggunakan kekuatan pikiran kita dan menghasilkan sebuah skenario kehidupan yang sama dengan pikiran kita? Bisa atau enggak, itu sesuai dengan izin Tuhan. Tapi boleh dong kita berusaha. Betul nggak? Nah ini yang akan kita lakukan di hari ini. Saya akan menguji bagaimana cara saya sendiri bisa mengusahakan atau berikhtiar untuk mencapai yang terbaik dalam hidup kita ya. Menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri. Jadi sekali lagi kalau kamu belum nonton video saya yang sebelum ini, harus tonton dulu, ada di deskripsi linknya. Nanti di video itu baru kamu nonton video ini karena video ini melengkapi video itu. Langsung kita bahas. Kemarin di video yang sebelum ini saya bilang bahwa langkah utama yang paling penting kalau kita ingin menguji kekuatan pikiran kita sendiri ya, yang paling utama adalah simple. Pikirin aja hal yang enak-enak tanpa kata tapi dan gak usah terlalu berharap apa-apa. Karena kita semua udah sepakat ya di video kemarin, kamu juga bagus tuh komentar-komentarnya, bahwa memang benar harapan itu adalah sumber yang membuat pikiran kita sendiri jadi gagal gitu loh. Gimana nggak gagal coba? Ketika kita berharap nggak sesuai, kecewa. Ya kalau kecewa, ya udah nggak berharap lagi. Kalau nggak berharap lagi, impiannya hilang, pikiran yang enak-enak hilang. Ya udah nggak ketarik deh ke dalam hidup kita. Betul kan? Nah sekarang kalau kita udah memfokuskan diri ke pikiran yang enak-enak aja mas, seperti yang Mas Aryan katakan di video sebelum ini. Terus langkah keduanya apa mas? Kan Mas Aryan bilang mau mengatakan di video sesudahnya, yaitu video ini ya, untuk bisa lebih fokus. Langkah keduanya adalah gini. Kamu harus punya cara-cara praktis tapi benar yang bisa membuat dirimu, diri kita menjadi bahagia dalam waktu sekejap. Saya ulangi, langkah kedua ini yang saya bela-belain harus buat video khusus, yaitu ini videonya. Karena ini penting banget dan harus kita bahas secara lebih dalam untuk kita uji. Kalau kita ingin menguji pikiran kita, langkah nomor 2-nya adalah cari sebuah cara yang teruji dan terbukti bagi kita. Bukan bagi temanmu, bukan bagi saya, bukan bagi orang tua kita, bukan. Bagi kita. Cari langkah atau kegiatan yang teruji bagi kita untuk membuat diri kita sendiri bahagia. Ingat, perhatikan kata saya. Ada kata teruji, bahagia untuk kita, bukan untuk orang lain. Nah sekarang, sampai sini dulu, di bagian depan, saya ingin coba kamu renungkan. Renungkan, ini masing-masing orang beda-beda loh. Dan di sini letak kesalahpahamannya. Banyak orang bertanya, hal apa sih yang buat kita bahagia? Pertanyaan hal apa sih yang buat kita bahagia, bagi saya itu pertanyaan paling salah. Pernah nggak kamu menanyakan hal seperti itu? Nah itu salah banget tuh. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa bahagia dengan cara orang?
Apa yang membuat orang lain bahagia belum tentu membuat diri kita bahagia. Jadi bagaimana Mas cara buat saya bahagia? Nomor satu, ganti dulu pertanyaan kamu. Berhenti menanyakan bagaimana ya cara membuat saya bahagia. No, itu salah. Kenapa? Karena apa yang membuat mereka bahagia tidak mungkin atau belum tentu membuat kamu bahagia juga. Kenapa? Karena kalian, kamu dan dia, itu dua orang yang berbeda. Apa yang membuat dia bahagia belum tentu dan tidak harus membuat kamu bahagia. Jadi berhenti dulu untuk bertanya, cara apa yang membuat saya bahagia? Karena kalian tidak sama. Sampai sini dulu bagian dasarnya. Jelas? Kalau sudah jelas, baru saya jelasin yang berikutnya. Ini menarik nih. Kita sama-sama sepakat bahwa apa yang membuat kamu bahagia letaknya bukan di apa yang membuat orang lain bahagia. Udah sama-sama setuju, itu udah terbukti ya. Nah sekarang langkah berikutnya kalau gitu, gimana cara saya untuk bisa bahagia Mas? Langkah yang saya ingin berikan kepada kamu adalah gini. Buatlah semuanya menjadi semudah mungkin. Saya ulangi, buat semua jadi semudah mungkin. Sekarang saya tanya sama kamu. Ingat ya, ini jawabannya sesuai dengan hati kamu. Nggak boleh takut salah, oke? Saya tanya, makanan apa yang kalau kamu makan bikin kamu rasanya tuh, aduh kok enak banget ya. Saya kok jadi bahagia ya gara-gara makanan ini. Makanan apa itu? Coba tolong tulis di komentar boleh. Atau katakan aja dalam hati. Makanan apakah itu buat kamu? Pikirin. Nah sekarang coba saya mau tanya sama kamu, maaf ya. Kenapa diri kamu tidak mau membeli makanan itu sekarang juga seandainya kamu sekarang lagi gak happy? Apa alasannya? Alasannya mungkin belum ada duit, atau belum ada waktu, atau jangan-jangan gak tahu mau beli di mana. Hey, saya kasih tahu ya. Zaman sekarang semua itu lebih gampang diakalin. Coba deh, gak usah beli yang mahal-mahal bisa kok. Gak usah beli langsung sekarang bisa kok. Tapi kamu janji ya. Coba deh, kasih hadiah diri kita sendiri, mau gak? Kasih hadiah diri kamu loh. Itu langkah paling awal. Makanan itu selalu dikambing hitamkan seolah-olah mereka tuh musuh. Hanya karena mereka takut gemuk lah, takut sakit lah. Sesuatu itu nggak akan bikin gemuk atau bikin sakit kalau makannya cuma sekali-sekali. Selama itu halal, selama itu tidak dilarang oleh hukum apapun, ya makanlah. Coba dong, kasih hadiah diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Makan apa hari ini yang bikin kamu jadi happy? Nah itu loh. Ini masing-masing orang beda. Makanya saya bilang, coba jujur dengan diri kamu sendiri. Makanan apakah itu untuk kamu? Yang kalau dimakan, bikin kamu ngerasa happy. Pikirin, renungkan, dan berikan itu kepada kamu sebagai hadiahmu sendiri. Jelas? Nah itu masalah makanan. Yang kedua nih, saya juga ingin kamu jujur lagi. Ayo, jujur ya. Ini saya harus berkata apa adanya nih, maaf ya. Foto apa? Ya ini menarik nih, ini belum pernah nih. Foto apa yang ketika kamu melihat foto itu, kamu tuh rasanya jadi damai gitu. Sekali lagi, ini harus sesuai hati nuranimu. Karena tiap orang beda. Saya kasih contoh ya. Saya tuh bahagia Mas kalau saya melihat foto pemandangan alam. Tapi ada juga yang bahagianya kalau ngelihat foto artis Korea. Udah gak usah bohong makanya. Ya, gak usah takut salah. Apapun foto yang bikin kamu bahagia ketika melihatnya, cari di internet. Kamu download, kamu jadikan latar belakang handphonemu sekarang, atau latar belakang komputermu tuh di desktop PC ya, atau di laptopmu, atau dimanapun, jadikan itu sekarang sebagai latar belakangnya. Itu instan membuat kamu ngerasa lebih happy daripada sebelumnya. Jelas? Ini penting loh, lakukan sekarang. Nah ini cara yang ketiga agak cukup lucu, tapi ini powerful banget. Asli ini powerful banget. Tapi ya saya mohon maaf nih, ini kayaknya nggak bisa dilakuin kalau kamu lagi di kantor deh. Karena kalau di kantor atau di kampus gitu ya, sebuah tempat keramaian kamu ngelakuin ini, bisa-bisa nih diri kamu langsung diliatin dan dianggap kayaknya ini orang butuh cuti deh. Karena dianggap kurang waras gitu ya. Ya, ini sebuah cara unik yang bisa kamu lakukan nanti di rumah. Atau kalau kamu sekarang nonton lagi di rumah, apalagi lagi di kamar, nah bagus. Kamu bisa langsung menguji ini semua sekarang juga.
Gimana caranya, Mas? Coba sekarang ambil bantal. Ayo ambil bantal atau guling. Ambil. Ya, ini sekali lagi bisa dilakukan kalau di kamar. Kalau nggak di kamar ya udah, apalin aja dulu atau tonton video ini lagi ya. Cari bantal, cari guling sekarang juga. Silakan. Dipegang. Sudah? Nah, sekarang gini. Saya akan menyuruh kamu untuk berteriak sekeras-kerasnya. Tapi berteriaknya itu ketika mulutmu ditutup bantal atau guling tadi. Jadi berteriaknya itu di bantal atau di guling, Mas. Betul. Cuman, nah ini, teriakan masing-masing orang itu harus beda-beda. Karena apa? Masalah tiap orang pun beda-beda. Betul nggak? Contoh. Misalnya gini ya. Diri kamu nih, maaf nih kalau benar. Baru-baru ini kok kecewa gitu loh sama kelakuan orang yang udah kamu percaya gitu ya. Entah itu pasangan, entah itu teman atau rekan bisnis, kamu udah percaya banget nih sama dia. Tapi kok dia nggak bisa menjadikan kamu sebagai orang yang ya berharga lah di mata dia gitu. Sampai kamu tuh kecewa, sampai nangis berulang kali. Nah, kalau kamu kecewa karena dikecewakan orang, coba sekarang juga kamu coba deh. Teriak di bantal atau guling tadi sekeras-kerasnya dengan sebuah kalimat, "Kenapa sih kok kamu harus begitu sama saya?" Siap ya? Ingat, teriaknya harus ditutup bantal atau guling. Teriak sekeras-kerasnya menggunakan kalimat, "Kenapa sih kok kamu harus begitu sama saya? Salah saya apa?" Siap ya? Ini harus diuji nih, biar kamu ngerasain sendiri powerfulnya segimana sih kekuatan berteriak itu. Oke? Siap? Kalau kamu masalahnya lain, berteriaklah tapi dengan sebuah kalimat yang sesuai dengan kalimat unek-unek di batin kamu tuh, yang pas sama masalah kamu. Siap ya? Oke. 1, 2, 3, teriak. "Kenapa sih kok kamu harus jahat banget sama saya? Kenapa sih kok saya harus menerima ini semua?" Ayo teriakin. Ayo, masalah apapun kamu teriaknya, "Kenapa sih kok saya harus mengalami ini semua?" Teriak di bantal. Tapi harus sekeras-kerasnya ya. Kemudian tutup dengan kalimat, "Salah saya apa?" Teriak sekeras-kerasnya di bantal. Terus akhiri dengan kalimat, "Saya muak." Keras, teriak harus keras di bantal. Nggak usah malu, nggak ada yang denger juga kok. Ulangi lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Kamu teriak ini, "Salah saya apa?" di bantal. Ayo teriak, silakan. "Kenapa saya harus mengalami ini semua?" Teriak, silakan. "Saya sudah muak." Tutup dengan kata "A". Jadi kamu teriak "ah" gitu tapi di bantal atau diguling sekeras mungkin. 1, 2, 3. Harus sekeras mungkin. Silakan. Dah selesai. Percaya atau enggak, setiap orang yang saya suruh begini, ketika dia selesai melakukannya, air mata tuh keluar. Tapi berbahagialah, air mata yang keluar itu bukan air mata kesedihan, tapi itu racun batin kamu sudah keluar, dan hatimu bakal plong. Ya, kalau kamu belum melakukan ini, wah, ini nggak akan bisa dibayangkan deh. Harus kamu uji sendiri, rasain sendiri, bahwa dengan cara ini, kebahagiaanmu itu bisa datang. Tiap orang masalahnya beda, teriakannya harus beda. Yang penting selalu akhiri dengan teriakan yang artinya kamu melepaskan semuanya. Kalau bingung, ya udah teriak aja "ah" gitu, tapi dengan kata-kata atau suara yang sangat keras, selega-leganya. Di bantal nggak akan ada yang dengar. Yang dengar cuma diri kamu sendiri, batinmu, dan Tuhan yang Maha mendengar. Ingat ya, kamu bertanggung jawab doh dengan kebahagiaanmu sendiri. Gunakan ini semua untuk mengobati diri kamu. Oke? Silahkan dilakukan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.